Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Bennett, di mana beberapa hari yang lalu Mas Bennett sempat mendengarkan cerita dari Mas Ridwan saat bertemu dengan Mat Rahayu. Dan ternyata Mas Bennett juga punya pengalaman yang sama, bertemu dengan pendaki yang bernama Mat Rahayu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum sahabat Mereka Ada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga buat Mas Aldi yang selalu memberikan cerita horor untuk pengantar tidur. Dan cerita ini saya angkat karena kemarin saya mendengarkan cerita Mas Ridwan yang menceritakan bertemu dengan Mat Rahayu. Mungkin ini orang yang sama atau beda, saya juga nggak tahu. Tapi tingkah laku sama si nenek siluman yang bertanya apakah benar ia keturunan Nyimas Rara Santang, itulah yang memperkuat bahwa Mat Rahayu inilah yang pernah menolongku juga. Perkenalkan, namaku Bennett. Aku asal Jatinangor dan aku sering mendaki. Tapi baru kali ini aku diteror demit sampai separah ini. Kala itu pacarku yang sebut saja namanya Mila merengek pengen naik ke Gunung Cikuray. Namun dalam hati aku berpikir, Gunung Cikuray treknya sangat tidak kondusif untuk pemula seperti pacarku ini. Aku pun mencoba berpikir untuk mencari gunung yang dekat dan recommended untuk pemula. Dan dalam pencarianku melalui Mbah Google, di sana muncul Gunung Gajah Sumedang yang letaknya tak jauh dari rumahku. Yang, mending ke Gunung Gajah aja, tempatnya bagus sama deket juga, ucapku pada Mila. Mila pun hanya mengangguk tanda setuju. Dan kami pun berencana naik gunung pada hari Sabtu. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Aku dan Mila berangkat dari rumahku setelah meminta izin kepada ibuku. Kami langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Lama perjalanan sekitar 2 jam dikarenakan aku belum hafal jalannya, hingga harus bertanya beberapa kali. Dan akhirnya kami pun sampai di Kampung Batugara pada jam 11.20. Segera kami menitipkan motor di warung, karena Gunung Gajah ini belum ada base camp atau pos pendakian. Kami pun hanya meminta izin ke warga setempat. Dan salah satu ibu-ibu yang berbelanja di warung itu pun bertanya, "Dari mana, A?" tanya seorang ibu-ibu. "Dari Jatinangor, Bu," jawabku dengan singkat. Lalu ibu itu berkata lagi, "A, kalau udah sampai di puncak, jangan bilang kata peot, macan sama bangkong. Dan nanti kalau mencium sesuatu, AA sama Nengnya langsung ke tenda aja, jangan keluar." Lalu dengan penasaran aku pun bertanya, "Emangnya bau apa yang ibu maksud?" tanyaku dengan penasaran. Dan kemudian ibu itu menjawab lagi, "Udah, jangan dibahas. Yang penting jangan macam-macam, apalagi niatnya nggak baik," jawabnya. Aku hanya mengiyakan ucapan ibu tersebut. Namun di saat aku merokok dan mulai memikirkan perkataan ibu-ibu tadi, Mila pun berkata, "Lah, kok malah diem? Masa takut cuman gara-gara cerita gitu doang?" omelnya kepadaku. Aku pun tersenyum dan berkata, "Ya udah, ayo bawel, keburu sore." Kami pun pamit dan tak lupa kami berdoa sebelum pendakian. Lama kami berjalan sekitar 30 menit, kami menyempatkan istirahat dan berteduh di bawah rimbunnya pohon bambu. Dan kemudian Mila pun berkata, "Yang, kenapa kata ibu-ibu tadi kita nggak boleh bilang peot, macan sama bangkong?" Aku yang mendengar Mila berkata seperti itu sontak saja kaget, karena aku tahu setiap gunung pasti ada pantangannya. "Hus, jangan bilang gitu, nggak baik. Ayo lanjut, bentar lagi nyampe kayaknya." Mila pun seperti orang yang menyesal dan hanya mengangguk. 15 menit berjalan, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gajah. Pemandangan di sana sangat indah.
bisa melihat kota Sumedang, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai. Setelah puas melihat pemandangan, kami pun segera memasang tenda. Oh iya, meski kami satu tenda, aku gak pernah macam-macam ya, karena wanita itu dijaga dan bukan untuk dirusak. Singkat cerita, tenda pun sudah berdiri. Mila pun memasak dan aku mengumpulkan kayu-kayu kering untuk membuat api unggun. Dan malam pun tiba. Setelah makan kami pun bercanda tawa. Namun di tengah-tengah kami bercanda, aku mendengar suara dengkuran babi seperti berjalan mendekat. Dan aku pun mencium bau seperti kotoran ayam. Sontak aku teringat perkataan ibu-ibu di warung tadi. Aku pun langsung masuk dan bergegas menutup pintu tenda. Namun setelah aku dan Mila masuk ke dalam tenda, gangguan pun mulai bermunculan. Awalnya tenda seperti digoyang-goyangkan dan dilempari batu kerikil. Geraman-geraman serta suara-suara yang meminta kami untuk turun kini mulai bermunculan. Di dalam tenda terlihat siluet bayangan seperti kerbau. Dan karena rasa penasaran, aku pun mencoba mengintip dari balik pintu tenda. Dan ternyata itu adalah babi, bukan kerbau. Babi itu matanya menyala-nyala, baunya seperti kotoran ayam. Dan kemudian sosok itu berkata, "Kamu berani menantang aku dan Raja Bentang yang ada di sini. Kamu sudah diperingatkan jangan melanggar kata-kata itu di sekitar wilayah kami. Sekarang mau tidak mau kalian berdua harus di sini dan menjadi budak kami. Karena orang yang melanggar pantangan itu pantang untuk pulang dan akan menjadi sosok manusia babi." Ucap sosok babi itu. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi ketika Mila kesurupan dan mengobrak-abrik isi tenda. Dia mencakar-cakar semua barang yang berada di dalam tenda sambil mengeram. Aku langsung membuka resleting tenda dikarenakan amukan Mila. Namun saat aku keluar tenda, aku seperti menabrak sesuatu. Sesuatu itu seperti manusia. Namun aku yang ketakutan mengiranya itu adalah demit. Dengan spontan aku pun langsung memukulinya dengan tangan gemetar. Namun kemudian sosok itu berucap, "Tenang Kang, istighfar." Aku langsung menghentikan pukulanku. Aku langsung kaget ketika melihat sosok itu sudah berdiri tepat di sampingku. Namun ia berucap kembali, "Kang, itu cuma babi biasa. Akang kenapa takut?" Tanya sosok itu. Dan aku pun menjawab, "Kang, tolong kami Kang, kami takut. Pacar saya kesurupan." Ucapku sambil menunjuk pacarku di dalam tenda. Pria itu kemudian langsung menghampiri pacarku lalu memegang tangannya. Dan seketika pacarku Mila langsung tersadar dan tak lama jatuh pingsan. Dan kemudian pria itu berucap, "Dia cuma pingsan Kang, mungkin kecapean, nanti juga bangun." Aku pun hanya mengiyakan perkataannya. Lalu di luar tenda seperti banyak orang yang silih berganti melempari tenda kami dengan kerikil serta ranting-ranting kayu seukuran jempol kaki. Pria itu langsung keluar dan mengambil benda di dalam keril. Benda itu berupa kujang. Ia langsung berucap bismillah dan membuka kujang itu dari serangkanya, hingga membuat semua makhluk gaib itu berteriak kepanasan dan minta ampun. Tak lama kemudian muncul kakek-kakek berpakaian serba hitam dan matanya merah menyala. Lalu kakek itu berkata, "Mengapa kamu menolong orang yang salah hingga harus menyakiti semua budak-budakku?" Lalu pria itu berucap, "Allah Tuhanku maha pemaaf lagi maha pemurah. Kenapa kalian tidak memaafkannya?" "Aku akan memaafkannya kalau kamu bisa melawanku," ucap kakek itu. Namun belum sempat pria itu menjawab, di belakang pria itu kini berdiri kakek-kakek berpakaian serba hitam dan membawa tongkat sambil kemudian berkata, "Aku Jaya Perkasa yang melindungi anak ini. Jika kamu masih ingin melawannya, lawanlah aku. Kamu juga tidak akan pernah mampu melawan anak ini." Kemudian kakek-kakek itu langsung menyembah dan meminta maaf sambil bersujud. "Maaf Eyang, maaf, saya salah Eyang. Saya tidak tahu kalau anak ini masih keturunan Prabu Pemanah Rasa." Lalu kakek yang menjaga pria itu pun berkata, "Akan aku maafkan.
Tapi jika kamu mengganggu manusia lagi, aku akan musnahkan semua bangsamu yang ada di sini." Dan kakek itu pun langsung berpamitan kepada pria yang menolongku. Kakek itu tidak menghilang, melainkan menjadi cahaya dan terbang dengan sangat cepat. Dan sosok kakek siluman itu pun berucap, "Maafkan kakek, Den." Pria itu pun langsung mengangguk dan kakek itu langsung menghilang. Aku cuma bisa terdiam karena semuanya seperti mimpi. Lalu pundakku terasa ada yang menepuk dan memanggil, Yang. Dan aku baru sadar kalau itu pacarku Mila. Sontak aku langsung menengok dan menanyakan kondisinya. "Kamu udah bangun? Kamu baik-baik aja kan?" Dan Mila pun menjawab, "Iya, cuman badan aku aja kerasa lemes dan tanganku juga pada sakit." "Kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana," ucapku pada Mila. Aku langsung menghampiri pemuda itu. Kang, makasih ya." Dan dia pun menjawab, "Dah, jangan dibahas." "Akang siapa? Dan kenapa sendirian?" tanyaku. "Saya nggak sendirian, Kang. Saya berdua sama teman saya. Dia lagi cari kayu bakar." Dan tak lama temannya pun datang. Mat, ada orang ya?" tanya temannya pada pria itu. "Ya, ini ada yang camping, Ren." Aku pun langsung mengajak mereka berdua untuk membuat tenda di samping tendaku. Namun mereka berdua hanya membawa hemok saja. Singkat cerita, kami membuat api unggun dan ngopi hingga aku tahu kalau nama orang itu yang menolongku adalah Mat Rahayu. Dan temannya itu bernama Randy Gustiandi. Aku pun langsung bercerita bahwa pacarku tak sengaja mengatakan pantangan gunung ini. Dan Randy pun berkata, "Ya memang pantangan itu harus kita jaga. Tapi yang namanya manusia kita bisa lupa. Ya apalah daya, semua kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Bukan begitu kan, Mat?" Mat Rahayu pun hanya tersenyum dan sesekali merokok Magnum andalannya. Oh iya, Mat Rahayu ini yang aku temui membawa keril ukuran 45 liter. Dan di belakang kerilnya ada boneka yang suka disebut si Olan. Randy bercerita bahwa boneka itu pernah diminta cewek-cewek cantik kalau berpapasan di gunung-gunung. Tapi Mat Rahayu tidak pernah memberikannya. Katanya sih itu adalah kenang-kenangan. Mat Rahayu berkulit sawo matang dan hidungnya mancung. Dan sikapnya cenderung pendiam. Kemarin nomor HP-nya masih pada aktif. Tapi entah kenapa sekarang sudah tidak aktif lagi. Tapi aku masih punya nomor Randy dan masih saling menanyakan kabar. Untuk perjalanan turun dan yang lainnya mungkin aku skip karena lancar, tidak ada gangguan. Hanya sekarang pacarku Mila tidak pernah mau naik gunung lagi. Oh iya, satu lagi. Kemarin tanggal 17 Agustus 2021 kata Randy Mat Rahayu naik ke Tampomas sendirian. Karena saat itu Randy tidak bisa ikut. Mungkin dari pendengar mereka ada yang pernah berpapasan dengan Mat Rahayu. Ciri-ciri yang aku ingat adalah rokoknya Magnum, membawa kujang tumpul di samping keril, dan memakai celana pendek. Itu ciri khasnya. Oke, terima kasih semua pendengar mereka ada dan terutama Mas Aldi. Mungkin di lain waktu saya akan menceritakan pengalaman pendakian saya lagi. Jangan lupa ambil hikmahnya bahwa pantangan itu mutlak harus kita jaga. Dan cerita ini mutlak saya alami dan tidak ada yang saya lebih-lebihkan atau saya kurangi. Serta sudah meminta izin kepada Kang Randy, teman dari Mat Rahayu. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penulisan cerita. Dan titip pesan ke Mas Ridwan jika mendengarkan cerita ini, apakah tokoh Mat Rahayunya sama dengan ciri-ciri yang saya temui? Jika sama, nanti bisa saya DM ke Mas Aldi dan akan saya kasih nomornya Kang Randy, teman dari Mat Rahayu. Sekian, wassalamualaikum. Sekian cerita dari Mas Bennett. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan membacakan cerita pendakian horor dari Mas Abak tentang pendakiannya ke Gunung Kerinci. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya.
Bukit Tinggi 13 Agustus 2015. Pendakian ini saya lakukan dengan situasi yang serba mendadak dengan kedua sahabat saya. Nama saya Abak, teman saya Amaik dan Binuk. Cerita bermula ketika Amaik tiba-tiba mengajak saya untuk mendaki ke Gunung Kerinci tepat 2 hari sebelum hari keberangkatan. Lah, kenapa dadakan sih Maik? Kerinci pula lagi, tanya saya ke Amaik. Biasalah, kalau sama lu dibikin jadwal pasti gak bakal jadi, alias gagal mulu, cetus Amaik di seberang telepon. Tenang, kita naik bertiga, gua ajak Binuk ya, tambah Amaik. Serius lu? Tuh anak kan gak pernah naik gunung, dan ini Kerinci lagi, jawab saya dengan kaget. Tenang aja, dia udah siap, dan yang penting lu siap-siap aja. Lusa kita kumpul di Padang sambil jemput Binuk di bandara, tutup Amaik. Binuk saat ini tinggal di Jakarta sejak merantau, sedangkan kami berdua masih mengadu nasib di Bukit Tinggi. Setelah mendapatkan kabar dari Amaik, saya termenung. Tak habis pikir karena anak ini kalau buat rencana selalu dadakan. Minta izin sama ibu gimana ya? Terus treknya dan lama perjalanan gimana? Bekalnya gimana? Aduh, pusing dah. Hingga tanpa sadar kepalaku dijitak oleh abangku sambil bilang, "Mikirin apaan lu? Mau ke Jambi ya?" Sontak saja aku kaget dan gelagapan. Ternyata abangku tanpa sengaja menguping pembicaraanku dengan Amaik. Seketika itu aku teringat kalau abangku pernah ke sana dan langsung aku tanyakan tentang Gunung Kerinci. Dan si abang pun bilang, "Lu kalau mau ke sana jangan main-main. Kerinci itu beda sama Gunung Merapi. Perjalanannya lama, mistisnya juga kental, medannya juga beda. Belum lagi kalau ketemu Inyiak. Dan lagi kan lu bertiga belum pernah ke sana. Abang dulu sempat hilang 3 hari 3 malam di sana. Kalau sekarang sih mungkin enak, udah banyak dibikin marka yang jelas." Si abang bercerita panjang lebar tentang Kerinci dan itu makin membuat aku tambah menggebu-gebu. "Kalau gitu, gue boleh ke sana kan bang?" Izinku sama si abang. "Gak boleh, awas lu kalau ke sana," ancam abangku. Hari makin dekat, si Amaik malah menggeber aku untuk mencari perlengkapan. Padahal izin juga belum dapat dari si abang. "Udahlah, lu izin aja sama ibu lu Bak, pasti diizinin, lu kan anak mama banget," ujar Amaik kepadaku. Dengan ragu-ragu, aku pun mulai mencoba meminta izin kepada ibu. "Bu, si Amaik besok ngajak aku mendaki, boleh ya bu?" Melas aku kepada ibu. "Mau naik Merapi lagi? Gak capek nak naik gunung mulu? Mending di rumah, kerja cari duit. Katanya pengen nikah, tapi masih aja keluyuran," ucap ibu tanpa menoleh ke arahku. "Tapi ini beda bu, ini ke Kerinci, boleh ya bu?" "Emangnya Kerinci di mana nak?" "Di Jambi bu," jawabku dengan pelan. Ibu hanya diam, menoleh sebentar dan kemudian berkata, "Jauh nak, emangnya punya duit? Ongkosnya kan mahal dan pasti perjalanan juga lama. Ibu gak punya duit nak, mending gak usah," jawab ibu dengan datar. Aku hanya tertunduk lesu, mau nangis juga gak bakalan diizinin. Mood langsung hancur seketika. Aduh, fix batal ini, batinku. "Maik, maaf ya, gua gak jadi ikut, ibu gua gak ngizinin," SMS-ku ke Amaik. Amaik pun kemudian membalas, "Udah, tenang aja, masalah duit gua udah pikirin sama Binuk. Yang penting lu bawa perlengkapan lu aja. Duit dan konsumsi biar gue yang nanggung. Bilang sama ibu lu, gue bakal jagain lu." Aku pun mencoba kembali izin kepada ibu dengan menjelaskan apa yang dibilang Amaik. Dan akhirnya izin dari ibu aku dapat. Dan aku pun berpesan kepada ibu agar jangan sampai abangku tahu kalau aku jadi ke Kerinci. Sabtu 15 Agustus 2015, hari keberangkatan pun tiba.
Aku dan Amaik berangkat dari Bukit Tinggi menuju Padang untuk menjemput Binuk. Perjalanan lancar saja hingga di tengah perjalanan tiba-tiba abangku menelpon. "Lu jadi berangkat? Kan udah gua larang. Kebangetan banget lu ya jadi adek. Ingat ya, lu di sana jangan misah-misah dari temen lu. Kalau nggak sanggup langsung putar balik. Ingat." Pikiranku mendadak kacau. Tak terbayang nanti setibanya aku di rumah bakal dihajar oleh abang. Tapi Amaik mencoba untuk menenangkanku. "Udahlah, tenang aja. Nanti gue yang hadapin abang lu. Sekarang kita jemput Binuk dan senang-senang. Oh iya, nanti kita berangkat dari Padang abis maghrib. Dan kita bareng sama rombongan anak Padang. Mereka rame-rame, jadi kita aman," terang Amaik kepadaku. "Lah, kemarin katanya cuma bertiga. Sekarang kok malah rame-rame? Gak asik ah, ribet kalau banyakan. Dan sejak kapan kita suka sama grup gede?" protesku ke Amaik. "Ah, bawel lu. Coba lu pikir, kita berdua belum pernah ke sana, apalagi Binuk belum pernah naik gunung. Dari awal gua ajak lu, gua juga udah pertimbangin ini itunya. Udahlah, turunin ego lu. Kita ke sana mau selamat, bukan mau sok-sokan ke sana. Ikutin aja rencana gua. Gua udah koordinasi sama itu rombongan." Aku pun hanya mengiyakan. Toh nyatanya kami memang membutuhkan rombongan itu nantinya. Singkat cerita, perjalanan menuju Kerinci pun dimulai. Kami pun sudah berkenalan satu sama lain dengan rombongan Padang. Mereka berjumlah 18 orang ditambah 3 rombonganku dari Bukit Tinggi. Rombongan tersebut merupakan anak-anak mahasiswa yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Leader pendakian pun diambil alih oleh rombongan Padang. Selama perjalanan dari Padang menuju Kresik-Tuo, perasaanku jadi tidak tenang. Aku mencoba untuk tidur tapi tetap tidak bisa. Suasana di atas mobil sewaan pun cukup hening. Hingga akhirnya tiba-tiba ban mobil yang kami tumpangi pecah dan kami kini berada di lokasi yang jauh dari pemukiman. Aku tidak ingat lokasinya di mana. Yang jelas di sekeliling kami gelap gulita. Dan yang lebih gilanya lagi, tidak ada ban cadangan. Si sopir akhirnya meminta kami bersabar menunggu sementara ia pergi mencari bantuan. Hampir 2 jam kami semua terjebak di tengah kegelapan. Para wanita kompak mengeluarkan Al-Quran dan mulai mengaji di atas mobil. Sedangkan para prianya hanya duduk diam di luar. Tidak ada umpatan atau makian dari mereka semua. Jujur aku salut akan kesabaran kelompok ini. Aku malah malu dengan sikap Amaik yang ngomel-ngomel kepada si supir. Singkat cerita, mobil selesai diperbaiki dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya jam 4 pagi kami sampai di Kayu Aro. Kami semua pun turun dan istirahat di emperan warung yang masih tutup. Ketua rombongan pun langsung menginstruksikan teman-temannya untuk membuat makanan bagi semua anggota. 16 Agustus 2015, tepat jam 10 pagi, pick up datang menjemput rombongan kami menuju ke Posko Simaksi atau R10. Kami di briefing oleh ranger di sana, memberikan pengarahan selama perjalanan. Si ranger pun juga berpesan, "Sebelum maghrib, kalian harus sampai di shelter 1. Dan kalau turun sebelum maghrib, kalian sudah harus keluar dari pintu rimba." Kemudian saya pun bertanya kepada ketua rombongan, "Bang, kenapa kayak gitu? Kok kayaknya aneh ya?" Dan ketua rombongan hanya menjawab, "Kita berbagi wilayah dan jam, jadi ikuti aja." Dan perjalanan pun dimulai. Semua tampak semangat dan kami berjalan beriringan. Rombongan pun dibagi 2. Kelompok pertama bisa dibilang bagian konsumsi dan perlengkapan jalan terlebih dahulu. Mereka bertugas membuka jalur dan mencari tempat istirahat. Kelompok kedua, ya peserta yang maunya dilayani, gak mau ribet. Awal-awal pendakian tidak terasa berat. Trek cenderung landai. Hutan rimbun dan udara sejuk membuat suasana begitu santai. Kami semua berjalan santai hingga sampai di pos 3. Di pos 3 kami isoma, dan setelah istirahat perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan di sini rombongan mulai berpencar. "Bro, duluan yuk, capek kalau harus ikutin cewek-cewek jalannya," gerutu Amaik kepadaku. "Lah, terus Binuk gimana?" tanyaku. "Alah, udah biarin,
Kayaknya itu anak lagi kasmaran sama itu cewek. Kita tunggu di depan aja. Gerutu Amaik lagi. Di sini aku baru sadar, Binuk ternyata sudah ada gebetan dari kelompok Padang. Nuk, gue duluan ya ke depan sama Amaik. Gue tunggu di depan aja ya. Teriakku sambil berlalu yang hanya dijawab iya oleh Binuk. Aku dan Amaik berjalan berdua. Selama perjalanan kami ngomong ngalor ngidul gibahi Binuk yang beruntung dapat gebetan selama pendakian. Hingga tanpa sadar kami berdua sudah sampai di pohon bolong. Bro, bentar ya, gua kencing dulu. Ucap Amaik berlalu dan langsung kencing di dekat area pohon bolong. Maik, mundur, jangan di situ. Gila lu. Teriakku sambil berlari ke arah Amaik. Apaan sih lu teriak-teriak? Lu haus? Nih. Timpal Amaik seraya mengarahkan pancuran air saktinya. Setan lu Maik. Makiku sambil geleng-geleng melihat kelakuan gila anak itu. Lu kenapa sih teriak-teriak? Ucap Amaik yang mendekat ke arahku sambil membenarkan celananya. Lu ya, gak lihat-lihat tempat. Lihat noh, orang-orang pada gak suka. Ucapku ke Amaik. Orang mana? Ngelantur lu. Noh, yang jaga di itu gerbang. Tunjukku ke arah pohon bolong. Udah yuk, kita duduk di sana aja sambil nunggu yang lain. Capek gua ngomong sama lu. Ujarku ke Amaik. Akhirnya kami berdua istirahat di depan pohon bolong sambil cerita-cerita gak jelas dan bahas siapa yang berdiri di sana. Dan tiba-tiba ada seorang ranger datang dan menghampiri kami. Bang, jangan duduk di sini. Mending di bagian atas aja bang. Tanahnya lebih lapang dan luas. Kami pun langsung mengiyakan. Abang berdua gak kencing di sini kan tadi? Tanya ranger itu. Aduh, mampus. Kami berdua terdiam mendengar pertanyaan ranger tadi. Enggak bang. Kompak kami berdua berbohong. Kalau bisa jangan kencing di dekat-dekat sini bang. Emangnya tadi pas briefing gak ada yang ngingetin? Kami berdua hanya menggelengkan kepala. Ya udah, mendingan abang berdua naik lagi ke atas. Gak enak di sini. Dan aku pun nyeletuk. Iya bang, dari tadi diliatin mulu tuh sama penjaga di situ. Kemudian ranger tadi hanya tersenyum sambil pamit untuk melanjutkan tugas pemeriksaan jalur. Ini nih yang bikin aku salut sama Kerinci. Rangernya aktif naik turun cuma buat mastiin keadaan pendaki. Lu si Maik, aneh-aneh aja kelakuan lu. Alah, udahlah, tenang aja. Tadi gue udah permisi dulu kok. Amaik membela diri. Tak lama kemudian rombongan belakang pun sampai. Aku dan Amaik memutuskan gabung lagi dan tak mau berpisah. Perjalanan pun kini makin berat. Cewek-cewek banyak yang sering meminta break. Akhirnya jam 5 sore kami sampai di shelter 1. Namun karena kondisi di sana sedang ramai, kami melanjutkan perjalanan ke shelter 2. Sekarang grup sudah berkumpul semua. Alhasil kami menurunkan tempo perjalanan. Saking pelannya perjalanan, sampai tengah malam kami belum sampai di shelter 2. Dan setelah sampai di shelter 2, kami pun kembali kecewa. Karena kondisi di shelter 2 juga penuh. Mau gak mau kami harus lanjut ke shelter 3. Rute ini paling berat. Di sini kami semua memutuskan untuk mencari area yang bisa kami pakai, walaupun itu mustahil. Trek dari shelter 2 menuju shelter 3 merupakan trek paling sadis. Akhirnya kami pun dapat area untuk mendirikan tenda meski masih di pinggir jalur. Rombongan Padang mendirikan tenda di sebelah kanan jalur, sedangkan aku, Amaik dan Binuk di sebelah kiri jalur yang mana posisinya tanah miring dan di pinggir jurang. Kami bertiga pasrah. Yang penting kami bisa tidur malam ini. Tidur dengan kemiringan di pinggir jurang, kami hanya bisa berdoa semoga tenda ini tidak meluncur ke bawah jurang. Setelah tenda berdiri, kami semua segera tidur untuk rencana summit subuh nanti. Singkat cerita, jam 3 subuh kami semua bangun untuk summit. Dan ternyata tidak semua ikut ke puncak. Rombongan pun kembali terpecah. Akhirnya aku, Binuk, dan Amaik ditambah satu anggota cewek jalan menuju puncak. Sebelum kami berangkat, ketua rombongan berpesan kepada kami, jika tidak sanggup segera turun.
Kami hanya mengiyakan dan segera melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba kabut turun dengan tebal dan membuat kami berempat ragu untuk terus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk turun saja ke shelter 3. Singkat cerita, jam 11 siang kami memutuskan untuk turun. Kami semua turun masih dalam keadaan kelompok utuh hingga akhirnya sampai di shelter 2. Dan di sini rombongan kembali terpecah. "Bak, gue turun duluan ya. Gue pelan-pelan kok. Ada anak-anak yang lain juga di shelter 1. Gue tunggu di bawah aja ya," kata Binuk. Bentar Nuk, gue benerin sepatu dulu. Barengan aja," kataku. "Ya udah sana, pelan-pelan aja ya Nuk," kata Amaik. "Lah, kok dibiarin sih Maik?" kataku ke Amaik. "Udahlah, biarin aja. Ini juga siang kan?" "Ya udahlah kalau gitu, kita susul aja yuk," lanjutku sambil mendorong Amaik ke depan untuk menyusul Binuk. "Lu apa-apaan sih Bak? Orang dia gak kenapa-napa, kok lu yang gelagapan?" protes Amaik. Entah kenapa semenjak Binuk minta izin untuk duluan, perasaanku jadi kacau. "Udah, buruan kita kejar," gerutuku sambil jalan dengan sedikit berlari mengejar Binuk tanpa memperdulikan Amaik yang masih ngomel. "Maik, ini kan belum ada 5 menit ya. Masa gak kelihatan sih itu anak? Padahal dia kalau jalan kan lelet," tanyaku ke Amaik. Amaik hanya diam saja dan kami terus berjalan sampai shelter 1. "Mana sih itu anak Maik? Kan tadi dia bilang dia nunggu di sini," tanyaku pada Amaik. "Cek dulu aja Bak, pelan-pelan ngeceknya." Aku dan Amaik pun menyusuri shelter 1. Kami memeriksa satu persatu rombongan yang ada di sana, tapi Binuk tidak terlihat. Kami mencoba bertanya kepada rombongan yang ada di sana dan mereka hanya menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Kini panik mulai melanda. Pikiran aneh-aneh mulai berseliweran di benak ini. "Jalan yuk, siapa tahu Binuk udah jalan ke bawah dan gak berhenti di sini." Amaik mencoba menenangkan suasana. Kami pun berjalan ke bawah. "Gara-gara lu nih Maik, apa yang mesti gue bilang ke emaknya Binuk kalau si Binuk bener-bener hilang?" "Monyet, lu ngomong apa sih? Ini masih siang, lu jangan parnoan dah, mikir positif aja. Dan lagi itu anak kan udah gede, lebay amat sih lu," bentak Amaik kepadaku. Aku hanya diam sambil tetap berpikir positif. Semoga saja apa yang dikatakan Amaik benar. "Maik, ini gimana kalau Binuk gak ketemu?" tanyaku mendesis membayangkan Binuk yang hilang. Mata sudah panas pengen nangis. Perasaan jadi makin kacau. Padahal kami terpisah dengan waktu yang tidak lama. Sejak tadi Amaik hanya diam, dan kami berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. "Maik." Namun belum sempat aku melanjutkan ucapan, Amaik segera memotong ucapanku. "Lu parnoan amat sih jadi orang. Lu jangan ngaco deh. Orang baru misah sebentar lu mikirnya udah hilang dan hilang. Kalau itu anak beneran hilang gimana? Lu mau?" "Bukan begitu, tapi kan..." belaku yang langsung dipotong kembali oleh Maik. "Udah, diem. Gini aja, biar lu tenang. Nanti kalau ketemu sama pendaki dari bawah, kita tanyain apa mereka ketemu sama Binuk atau rombongan yang bareng sama Binuk." Pangkas Amaik menutup pembicaraan. Saran Amaik pun aku jalani. Tiap kali berpapasan dengan pendaki yang naik dan bertanya tentang keberadaan Binuk, jawaban yang didapat malah membuat aku semakin panik. Mereka bilang belum bertemu rombongan atau Binuk yang turun dari tadi. Kini langkah kaki kami semakin cepat. Tak terasa aku berlari ke bawah sambil berteriak-teriak memanggil Binuk. Amaik pun yang tadinya tenang kini mulai menjadi panik. Kami berdua berlarian sambil berteriak memanggil nama Binuk. Setiap bertemu pendaki, kami selalu mendapatkan jawaban yang sama. Hingga ada pendaki yang bilang, "Abang mendingan turun aja sekarang, lapor ke pos. Abang udah coba telepon belum?" Tiba-tiba seorang pendaki bertanya demikian. Sontak aku pun mencoba menelpon tapi nihil. Handphonenya tidak aktif. Aku dan Amaik memutuskan untuk terus turun.
Perasaan kini campur aduk dan tak terasa air mata jatuh membayangkan nasib Binuk. Amaik mencoba menenangkan. Aku tahu dia juga panik, tapi Amaik bukan orang yang cengeng. Dan sesampainya kami di pohon bolong, kami pun memutuskan untuk istirahat. Maik, mungkin gak kalau Binuk masuk ke sana? Ucapku sambil menunjuk ke arah pohon bolong itu. Dan tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipi ini. Yuk, lanjut. Setelah menamparku, Amaik menarik paksa badan ini. Kami terus turun dengan nyaris berlari hingga asmaku kumat dan tak sanggup untuk berjalan lagi. Waktu kini hampir maghrib. Rasa panik makin memuncak. Nafas juga tak karuan. Maik, kita mesti apa ini? Amaik kembali diam. Kami terdiam duduk lesu dan azan maghrib pun tiba. Aku terus saja menangis menyesali membiarkan Binuk jalan duluan. Hingga tiba-tiba, "Woi, tungguin gua. Gila kalian, ninggalin gua sendirian di atas." Kami sontak saja mencari asal suara. "Maik, lu dengar kan?" Amaik pun mengangguk. "Woi, Bak, Maik, jangan jalan, tunggu di sana." Aku dan Amaik sontak melihat jalur ke arah atas, dan terlihat Binuk lari dengan kepayahan sambil berteriak-teriak. Seketika aku dan Maik hanya bengong. "Maik, itu Binuk bukan?" Dan lagi-lagi Amaik hanya diam. "Nuk, itu elu kan?" Binuk hanya diam tanpa menjawab. Ia terus saja berlari mendekat ke arah kami. "Sialan lu pada. Kalau mau jahat kenapa nggak sekalian aja dorong gua ke jurang? Bukan kayak gini juga caranya." Ucap Binuk kepayahan sambil mengatur nafas. Aku dan Amaik masih bingung dan tak percaya. "Ini beneran elu kan, Nuk?" tanya Amaik. "Iyalah, sialan lu pada," jawab Binuk sambil mencoba mengatur nafas. Kami pun lanjut jalan ketika azan maghrib sudah selesai berkumandang. Dan ternyata jarak tempat kami bertemu dengan Binuk dengan pintu rimba cukup dekat. Kami terus berjalan dan memutuskan menunggu rombongan lain di warung sebelum R10. "Lu pada ngapain sih ninggalin gua? Kan gua udah bilang, gua nunggu di shelter 1. Gak ada otak lu pada," ujar Binuk yang terlihat emosi. "Gua udah capek teriak-teriak, lari-lari ngejar lu berdua, tapi lu kayak sengaja ninggalin gua," sambung Binuk. "Lah, gak kebalik, Nuk. Kita nyariin lu di shelter 1, tapi lu gak ada. Anak-anak yang lain juga gak ada. Kita ke bawah juga nanya sama rombongan yang lain juga gak ada yang lihat tuh sama rombongan. Dan itu tuh, lu lihat temen lu, ampe nangis mikirin lu." Ucap Amaik menjelaskan apa yang kami alami. Gue lihat lu pada di shelter 1 celingak-celinguk. Udah gue panggil tapi pada diem doang, terus lari ke bawah. Makanya gue juga lari ninggalin rombongan yang lain." "Jadi rombongan yang bareng sama lu masih di belakang?" tanyaku ke Binuk. "Ya iyalah, kita semua lihat lu kok di shelter 1, jawab Binuk dengan singkat. "Emangnya di shelter 1 lu nunggu di mana?" aku bertanya. "Gua nunggu di sebelah rombongan yang lagi tidur, di dekat jalur turun. Kita semua duduk di sana," terang Binuk pada kami. "Sebelah rombongan yang ini bukan?" tanyaku pada Binuk sambil memperlihatkan foto rombongan yang sedang tidur. "Lah, iya yang ini," jawab Binuk dengan singkat. "Udahlah, yang penting kita selamat dan udah kumpul lagi," tutup Amaik menghentikan pembicaraan ini. Dan setelah itu kami semua kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Dari dua cerita di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa apapun pantangan di sebuah gunung patut kita hargai dan kita hormati. Terlebih kita hanyalah seorang tamu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Bennett dan Mas Abak yang sudah membagikan ceritanya di channel Mereka Ada. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Nantikan cerita horor lainnya di channel Mereka Ada yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.